Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Kita juga punya cinta. Di Kalimantan ada legenda kisah Putri Junjung Bui sama Lambung Mangkura. Di Jawa ada Ande-ande Lumut. Di kawasan timur Kalimantan sudah berdiri kerajaan Kutai Kartanegara. Di Jawa bagian barat tahun 400 berdiri kerajaan Tarumanegara. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah di Makkah, bangsa Nusantara punya kerajaan Mataram dan mampu membangun candi besar namanya Borobudur. Di Sumatera tahun 700 berdiri kerajaan besar Sriwijaya. Artinya bangsa ini setara dengan bangsa yang lain. Makanya kisah-kisah besar kita juga memiliki. Orang Cina punya kisah cinta sampai Ingtai. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Kita juga punya cinta. Di Kalimantan ada legenda kisah Putri Junjung Bui sama Lambung Mangkura. Di Jawa ada Ande-ande Lumut. Nah juga punya. Orang Eropa punya ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Kita juga punya bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya orang kuat namanya Samson. Kita punya orang kuat di Jawa, Bandung Bondowoso. Di Kalimantan ada Lambung Mangkurat. Di Sumatera ada Sipahit Lidah, dan masih banyak lagi, dan saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Kalau di Eropa punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja atau Tom and Jerry. Kita juga punya kancil nyuriti limun. Apa yang tidak punya? Setiap bangsa punya kehidupannya masing-masing. Setiap selesai bekerja penat dalam kehidupan, hampir semua bangsa punya caranya menikmati kehidupan dengan bersenandung. Orang Eropa kalau bersenandung diiringi gitar. Orang Arab kalau bersenandung diiringi terbang. Orang Cina diiringi sitar. Cara membuat terbang tidak terlalu sulit, potong kayu, tempeli kulit. Orang Eropa buat gitar tidak terlalu sulit, potong kayu, tempeli tali. Orang Cina bikin sitar, potong kayu, tempeli tali. Tapi bangsa Nusantara ketika bersenandung diiringi oleh sebuah alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini nggak ada yang menceritakan, sehingga kita selalu diceritakan bangsa kita bangsa yang kalah, bangsa kita bangsa kecil, bangsa kita sebagai bangsa yang paling lemah. Bahkan kemarin kita membanggakan Malaysia. Kita di perbatasan Malaysia ini selalu mengatakan Malaysia lebih hebat dari Indonesia. Setiap hari bahkan orang perbatasan mengatakan bangsa Malaysia beruntung, Sarawak beruntung masuk Malaysia daripada kita orang Kalimantan Barat masuk Indonesia. Selalu itu yang digaungkan. Tapi Anda jangan lupa 3 bulan yang lalu Menteri Keuangan Indonesia datang ke Malaysia menagih utang Malaysia 250 triliun dan Malaysia nggak bisa bayar utang. Ayo, baru 3 bulan yang lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani datang ke Malaysia menagih utang Malaysia ke Indonesia 250 triliun. Mereka minta penundaan, moratorium penundaan pembayaran utang. Ayo, kamu masih mengatakan bangsamu